Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Yaman. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar, amin. Ini lagi viral ya, Tengku Kori. Dan ini ada tantangan dari Kiai Imad. Kiai Imad menantang Tengku Kori untuk berdebat, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya Tengku Kori dijadikan jagoannya RA. Yang artinya kalau mau berdebat dengan Kiai Imad dengan suatu syarat membawa nama RA atau perwakilan dari RA. Dan kalau Tengku Kori kalah, ya, misalkan Tengku Kori kalah, ya Mbak Lawi semua habaib mengakui gitu, harus mengakui bahwa dirinya bukan cucu Nabi. Nah, ini seru teman-teman. Kalau teman-teman setuju, silahkan komentar yang banyak atau di-share nanti video ini supaya RA bisa melihat gitu, bisa mendengarkan. Gimana teman-teman? Setuju nggak kalau Tengku Kori dijadikan jagoannya RA? Silahkan komentar yang banyak teman-teman. Begini videonya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, langsung saja dalam rangka menyikapi dan menanggapi video viral dari Tengku Mudakori yang semoga beliau senantiasa dibimbing oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan iman yang lurus, yang hanif, yang mustaqim. Nah, videonya karena beliau menyatakan membuat antitesis dan yang sudah dibicarakan di depan para habaib-habaib Pak Alwi. Nah, oleh sebab itulah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani melalui kami pribadi menjapri bahwa Kiai Imad menyatakan menantang debat kepada Tengku Mudakori. Jadi antitesisnya Tengku Mudakori harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya mencari panggung sana, panggung sini tanpa harus didebatkan. Nah ini. Jadi sekali lagi Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menyatakan menantang debat kepada Tengku Mudakori untuk mengadu tesis dengan antitesis. Nah ini yang bagus nih ya. Jangan hanya klaim sepihak, klaim sepihak. Jadi Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sekali lagi menyatakan menantang debat kepada Tengku Mudakori yang sudah membuat antitesis. Nah, ilmu dengan ilmu harus diadu, data-datanya harus diadu. Tetapi dengan syarat nih, syaratnya mutlak. Karena Tengku Mudakori ini kan sudah menyatakan bahwa antitesisnya itu di hadapan para habaib. Jadi beliau mengungkapkan atau mengutarakan tentang antitesisnya itu di hadapan para habaib Pak Alwi, sehingga Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mensyaratkan syarat mutlak. Jika Tengku Mudakori yang mau dan berani untuk menanggapi tantangan debat dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, maka syaratnya Tengku Mudakori harus mendapatkan mandat. Jadi harus ada mandat resmi. Mandat resmi dari RA. Ya. Ini mutlak nih. Ya, kalau seandainya tidak ada mandat resmi dari RA untuk apa? Kan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani kan selama ini itu hanya mempermasalahkan nasabnya para habaib alwi yang dilindungi oleh Rabithah Alawiyah. Oleh sebab itulah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mengajak debat kepada Tengku Mudakori untuk mengadu data antara tesis dengan antitesis. Nah, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani siap debat dimanapun dan kapanpun ditentukan. Ini video ini harus disampaikan kepada Tengku Mudakori. Tapi sekali lagi ya, syaratnya mutlak. Syaratnya adalah Tengku Mudakori harus membawa mandat resmi dari Rabithah Alawiyah. Kalau tidak ada mandat resmi dari Rabithah Alawiyah, ya seperti bola liar, ditendang sana, tendang sini, tendang situ, nggak selesai-selesai. Ya. Dan ini insya Allah tidak akan kabur lagi.
Kenapa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dulu itu nggak mau datang, bukan kabur, nggak mau datang. Ya karena memang dari pihak Robito nggak resmi, karena Kiai Imaduddin itu kan menginginkan atau belinya mempermasalahkan nasab para habaib alwi itu kan di Robito Alawiyah. Sehingga sekali lagi, siapapun yang berdebat melawan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani hendaklah ada mandat resmi bahwa si fulan atau fulana perwakilan resmi dari Robito Alawiyah. Ini kalau begitu gentleman. Jadi misalnya gini, Tengku Mudakori adalah jago resmi utusan dari Robitoh Alawiyah. Berarti Tengku Mudakori adalah benar-benar perwakilan. Jadi benar-benar perwakilan dari dari Robitoh Alawiyah. Ini syarat mutlak. Ya, sampaikan. Sekali lagi, kalau Tengku Mudakori mau melayani debat dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan tidak ada surat resmi dari Robitoh Alawiyah, maka Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tidak akan melayaninya. Ini seperti bola liar aja, tendang sana, tendang sini, tendang situ. Kan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sudah mempermasalahkan nasabnya para habaib Alwi. Jadi nasabnya para habaib alwi itu sudah dipermasalahkan, diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan nasabnya para habaib alwi itu di Indonesia dilindungi, dicatat oleh RA, Robitoh Alawiyah. Nah, siapapun nih yang membuat antitesisnya Kiai Haji Imad kemudian akan debat, tolong jangan diputar-putar. Ini sukanya muter-muter. Jelas, dukung. Kita dukung debat tapi dengan syarat bahwa jagonya Robito Alawiyah, jagonya siapapun harus ada surat resmi. Habib Taufik Asegaf dengan sekretaris Robito Alawiyah dan beberapa jajaran pengurus mengeluarkan surat benar-benar resmi mengutus kepada Tengku Mudakori. Resmi nih. Tengku Mudakori sebagai perwakilan atau jagonya Robitoh Alawiyah, sebagai jago untuk bertanding melawan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani secara resmi. Suratnya dikeluarkan oleh Robitoh secara resmi. Dan kalau perlu ada bubuan tambahan. Jika jagonya Robitoh Alawiyah kalah, betul-betul kalah debat, ya udah, kami para habaib alwi tidak akan mengaku lagi sebagai duriah Nabi. Kan enak nggak begitu? Ayo. Jadi sekali lagi nih, Tengku Mudakori ini kita bisa lihat ya videonya Tengku Mudakori ini sedikit ya di channel Dar TV. Antum lihat bagaimana saya menghancurkan hati-hati Ba'alawi dan habaib semua. Saya datang atas takdir Allah Subhanahu wa taala, saya dimasukkan dalam golongan Imaduddin alaihi al-kadzab. Betul, enggak bohong itu. Jadi saya Allah masukkan ke situ dan saya tidak tahu apa-apa sebetulnya, demi ingin mencari suatu kebenaran. Dan saya hadir membela tesis Imad dengan penuh keikhlasan sampai hampir mati pula saya di Jember sama di Malang. Itu semua apa? Allah yang Maha tahu maksud hati saya punya. Akhirnya fillah yang dirahmati oleh Allah, teriakan saya demi teriakan saya menghancurkan hatinya habaib dan muhibbin. Mudah-mudahan menjadi fadilah yang akhirnya menjadi maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu maksud segala hamba ini. Ya. Pada prinsipnya saya adalah pengkaji pengetahuan. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Nah ini ya, tepatnya harus didebatkan. Kemurkaan di dalam hati ya Habib. Harus Maka didebatkan. oleh sebab itu leluhur Ba'alawi selalu mencari saya, mencabut kebusukan di dalam hati saya. Setelah saya pulang ke Aceh,
2 bulan saya cari lawan. Saya kan cari lawan dulu itu. Ya, saya cari lawan debat supaya saya ini terlepas dari ikatan iman sebetulnya. Kan sering kali antum dengar di komentar saya dengan Wafi waktu di yang waktu ada diskusi di Robitoh. Nah itu saya kesal sama Imad itu, kenapa dia nggak mau menyelesaikan tesisnya dengan orang-orang yang ilmiah. Di sini saya udah mulai kacau, saya punya hati ini benar gak nih orang ini? Jangan sampai saya tersesat pula kan. Pulang saya ke Aceh 2 bulan saya cari lawan, akhirnya saya berjumpa dengan saya punya guru saya tidak pernah menyetop saya, tetapi beliau bernasihat kepada saya, kaji kebenaran, kalau memang salah ya salah, kalau benar ya tetap benar. Tapi ku inginkan kau, kata guru saya, jangan nempel sama ilmu orang, tempellah ilmu sendiri, cari kebenaran dengan metodologi kau sendiri. Ilmu sudah kami berikan, tinggal kamu cari kebenaran. Jangan nebeng sama ilmu orang, artinya jangan ditunggangi orang. Itu saya pulang dari Aceh ke Bekasi itu selalu was-was, tapi saya belum menggubris was-was itu. Lalu ketika saya pernah mengungkapkan kata-kata yang gak baik kepada Imam Al-Faqihil Muqaddam, itu baru tergoncang saya punya jiwa. Lalu tak lama saya fatihahkan kepada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kan saya punya kitab itu semua, hatta kitab ilmu hakikat itu dari beliau. Saya punya kitab-kitab ilmu hakikat Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya fatihahkan malam Jumat, langsung saya punya kesimpulan. Dan subhanallah hari Sabtu malam Minggu kemudian saya berikrar di akun nyong Pemalang. Nah setelah itu saya langsung membuat antitesis dengan begitu gampangnya, dan alhamdulillah antitesis ini tidak saya ambil daripada sedikit pun. Ini antitesis ini insyaallah mudah-mudahan dicetak ya. Tidak saya ambil daripada dalil Ba'alawi, saya ambil ifta ini dari luar Ba'alawi. Jangan dibilang nanti Ba'alawi bela diri. Nah ini semua ada 102 daftar pustaka, artinya 102 referensi untuk mensahihkan nasab Ba'alawi dari abad ke-5 Hijri sampai abad 15 Hijri sampai hari ini. Dan ini pantaslah Imam As-Sakhawi mengatakan nasab Ba'alawi adalah mujma'un alaihil ummah. Ini pantas. Maka oleh sebab itu akhina fillah yang dirahmati oleh Allah semua, saya nggak pandai berbicara, ini gemetar saya sebetulnya. Iya gemetar. Kenapa? Memang karena ini rahasia Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatanmu. Kita nggak tahu, ini semua rahasia Allah. Saya ini adalah orang terdepan yang membela tesis iman. Betul? Saya orang terdepan yang membicarakan tesis iman sampai dia langit ke Sidratul Muntaha. Tugas saya hari ini mau tarik dia balik ke bumi, jangan sampai di sana terus. Itu tugas saya. Mohon semua handai taulan semua, mohon dukungannya. Ada sedikit ya tambahan ya. Ini ingin saya sampaikan bahwa berhati-hati. Ada 3-4 metode untuk Oke. Kan beliau mengatakan ilmiah ingin katanya menarik Kiai Haji Imad yang sudah ke atas mau ditarik ke bumi. Nah, berarti kan gayung bersambut. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ya di dalam kemudian WA dengan saya, beliau meminta kepada saya, maksudnya tolong buat video Kiai saya menantang debat Qori, Tuanku Muda Qori. Jadi sekali lagi ya, mohon maaf video saya harus sampai kepada Robito Alawiyah dan kepada Tengku Muda Qori bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani siap debat, tapi dengan syarat, sekali lagi ya, syaratnya harus membawa mandat surat resmi dari RA, dari Robito Alawiyah. Dulu Kiai Haji Imaduddin nggak mau datang itu kenapa? Ternyata nggak ada perwakilan dari RA secara resmi, itu nggak ada. Ini kan seperti bola liar. Sedangkan
nasabnya para habaib alwi di Indonesia itu kan ada pencatatnya, lembaganya yang namanya Robitoh Alawiyah. Sehingga Kiai Haji Himmat itu mutlak kekeh, syaratnya yaitu siapapun yang debat dengan saya harus mewakili Robitoh Alawiyah. Paham ya? Jadi jangan diputir-putir, jangan diputar-putar, jangan dipelintir-pelintir. Kiai Himmat nggak mau datang, kabur. Lah untuk apa Kiai Haji Himmaduddin datang tapi ternyata lawan debatnya nggak mewakili Robitoh Alawiyah? Itu kan membuang-buang waktu, membuang-buang energi. Sehingga sekali lagi ayo dukung Robitoh Alawiyah untuk menjagokan Tengku Muda Qori. Ayo dukung. Kita dukung Robitoh Alawiyah menjagokan Tengku Muda Qori untuk mengadu antitesisnya dengan tesisnya Kiai Haji Himmaduddin Utsman Al-Bantani. Tapi ingat ya, sekali lagi harus diakui resmi bahwa Tengku Muda Qori adalah jago perwakilan resmi dari Robitoh Alawiyah. Kalau Tengku Muda Qori nanti kalah data-data dengan Kiai Haji Himmaduddin Utsman Al-Bantani secara qat'i, secara jelas nyata, maka Robitoh Alawiyah bisa mengakui diri, nggak usah diteruskan, udah kita salah, kita minta maaf. Dan kita tidak akan mengaku sebagai dzurriyyah Nabi lagi, begitu selesai. Nah kalau Kiai Haji Himmaduddin Utsman Al-Bantani yang kalah misalnya, ini saya belum tahu nih, kalau seandainya Kiai Haji Himmaduddin Utsman Al-Bantani yang kalah, ini debatnya sudah resmi soalnya. Apa yang harus dilakukan? Mungkin Kiai Haji Himmaduddin Utsman Al-Bantani akan minta maaf kepada seluruh para habaib, kemudian akan mengembalikan para habaib itu mutasil, sambung sampai pada Rasulullah atau apa, saya juga nggak ngerti. Mungkin Kiai Haji Himmaduddin mungkin juga akan membayar denda kerugian ya, karena sudah, wah ini agak gangguan sinyal sedikit.